Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum bengkel di bidang pengelasan akan menampilkan sebuah video. Di sini video kami terpisah-pisah karena kami tidak membuatnya di satu tempat. Jadi silakan menikmati. Saya Ayu Anggraini. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari las. Jadi, mesin las itu adalah alat yang digunakan manusia untuk menyambung material besi atau logam agar menjadi satu kesatuan sehingga dapat membentuk sambungan yang kontinu untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian pengelasan. Nah, pengelasan itu adalah proses penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip difusi sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung. Pada umumnya, mesin las itu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, mesin las listrik. Nah, sesuai dengan namanya, jadi mesin las listrik ini menggunakan listrik. Panas yang diperoleh untuk proses pelelehannya itu bersumber dari perbedaan tegangan antara ujung tangkai las dengan benda yang akan dilas. Nah, mesin las listrik ini dibagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu mesin las listrik arus AC atau arus bolak-balik yang seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua itu mesin las listrik arus DC atau searah, gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir itu mesin las listrik ganda atau gabungan dari yang AC dan DC tadi. Jadi dia itu mempunyai transformator, satu fasa dan alat perata dalam satu unit mesin. Untuk macam mesin las yang kedua itu ada mesin las karbit atau mesin las gas yang gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi pengelasan ini dilakukan melalui proses pencampuran dua jenis gas. Itu dari gas asetilin dan juga gas oksigen yang nantinya itu sebagai sumber panas dan juga sebagai pembentuk nyala api yang kemudian akan digunakan untuk pelelehan logam tersebut. Macam mesin las yang terakhir itu ada mesin las laser yang gambarnya itu seperti ini. Jadi mesin las ini tuh memiliki cara kerja dengan memanfaatkan sinar laser yang bersifat mengumpulkan energi foton monokromatik berkekuatan tinggi dalam satu titik yang berfokus pada sumber panas. Nah, pada umumnya mesin las laser ini digunakan untuk beberapa komponen peralatan yang bersifat sensitif terhadap panas. Contohnya itu seperti kotak pacu jantung yang di dalamnya itu terdapat komponen elektronika. Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya Winanda Pani Darmawan dari kelompok 1 Praktikum Perbengkelan akan melihatkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan alat las. Di sini kita menggunakan las trapo atau las listrik. Dan di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama teman saya satu kelompok praktikum. Di sini ada Yazid dan juga Adit. Oke, baik gak guys lagi. Langsung saja kita perlihatkan alat yang kita gunakan pada hari ini, yaitu mesin las trapo. Teman-teman, inilah alat yang akan kita gunakan. Ini komponen las, jadi ini mesin lasnya. Ini kita membutuhkan massa. Ini kita membutuhkan apinya. Nanti elektrodanya akan dicolok di sini, di mana kita akan menggunakan las ini dengan mencolokkan yang ini. Jangan sampai salah ya teman-teman. Min ini untuk massa dan plus untuk apinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami ya, Zik. Apa saja yang dibutuhkan? Yang kedua, ini ada elektroda yang nantinya akan dipasang dan digunakan untuk mengelas. Kemudian ini ada kacamata. Fungsinya untuk menahan cahaya saat pengelasan. Dan ini ada topeng las. Ini untuk mendobel biar tidak terlalu terang saat mengelas. Sebenarnya kita butuh masker saat mengelas, tetapi karena alatnya tidak ada, jadi akan dijelaskan di lain kesempatan oleh teman saya. Ada perlengkapan-perlengkapan lain yang akan dijelaskan oleh teman kami Aditya Alpanori. Silakan. Di sini ada baju warpack yang fungsinya adalah untuk menghindari dari sinar radiasi dari las tersebut atau untuk
melindungi kita dari benda-benda berbahaya dan menghindari kita dari percikan api di las. Lalu selanjutnya yaitu sepatu safety untuk melindungi kita apabila ada benda-benda berbahaya seperti paku atau yang tajam, jadi tidak bisa melukai kaki dan melindungi kita dari percikan api dari las tersebut. Berikut penjelasan tentang APD yang akan dijelaskan oleh Jericho. Halo semua, perkenalkan nama saya Jericho Exaudi Sinaga, NIM 0502 128 19 24 Di sini saya akan menyampaikan K3 dan APD dalam pengelasan. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan kegiatan praktikum pengelasan, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi. Kemungkinannya dapat terjadi kecelakaan dalam mengerjakan pengelasan. Nah, di sini saya akan menyampaikan K3 dalam mengatasi atau mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Nah, K3 ini sangat penting dalam prosedur praktikum atau prosedur dalam sebuah kegiatan pengelasan. Nah, yang pertama itu saya akan menyampaikannya secara satu persatu. Yang pertama itu ada welding goggles atau kacamata pelindung dari percikan api yang berasal dari kegiatan pengelasan. Nah, kacamata ini biasanya didesain khusus untuk pengelasan agar mata terlindung dari percikan tersebut. Yang kedua itu ada helm las. Helm las ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala dari atas rambut sampai leher. Nah, yang ketiga ada masker las. Masker las ini biasanya didesain untuk kegiatan mengelas, dan juga masker ini dipasang atau dibuat dua arah gitu, kiri kanan, untuk agar orang yang memakainya dapat bernapas dengan baik. Nah, yang ketiga itu ada safety shoes atau sepatu keamanan. Nah, sepatu keamanan ini merupakan prosedur alat yang wajib kita pakai juga pada saat praktikum. Nah, ada juga ini leather earphone atau yang biasa dipakai di bagian badan, alas bagian depan. Nah, ini juga berfungsi untuk melindungi dari percikan. Namun hal yang terpenting, ini merupakan syarat dari ketiga pengelasan. Nah, terus ada leather gloves atau sarung tangan khusus. Sarung tangan khusus ini dirancang emang khusus untuk pengelasan, yang berfungsi untuk menahan panas dari alat tersebut. Maksudnya menahan panas ini menahan radiasi dari panas tersebut. Nah, terus ada pakaian bengkel. Pakaian bengkel ini atau pakaian untuk melas ini biasanya melindungi seluruh tubuh, dan juga merupakan syarat atau APD yang paling penting agar bisa melakukan sebuah praktikum pengelasan. Nah, kecelakaan pada saat praktikum atau pengelasan biasanya terjadi berbagai macam faktor. Mungkin bisa dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah, biasanya dari diri sendiri ini merupakan kelalaian orang tersebut, sehingga menyebabkan sebuah kecelakaan atau kecelakaan kerja. Nah, biasanya kalau dari orang lain sama halnya dengan diri sendiri. Namun
kelalaian orang lain ini menyebabkan rugi pada orang lain. Nah, oleh sebab itu pada saat melakukan kegiatan pengelasan atau praktikum pengelasan, kita harus lebih hati-hati dan lebih menjaga satu sama lain agar kita tidak terjadi kecelakaan kerja atau kita dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja di bengkel atau tempat kita melakukan kegiatan tersebut. Mungkin ini saja. Terima kasih. Mohon maaf di sini soundnya tidak terekam, jadi intinya langsung saja kita ke videonya cuy. Let's go. Oke teman-teman, langsung saja kita pertama-tama memasukkan masanya di tempat yang min ya. Oke, selanjutnya apinya di plus. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, di sini juga terdapat indikator atau switch untuk mengecilkan dan membesarkan tekanan. Jadi kalau kita putar ke sini, itu lasnya akan besar, dan ketika kita putar ke sini, lasnya akan kecil. Dan selanjutnya kita akan mencolokkan colokannya ke sini. Oke, di sini kita akan praktek bagaimana cara menyambung kedua besi hulu ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama-tama kita dekatkan dulu besinya. Jangan lupa pakai kacamata dan topeng las. Sebelumnya teman-teman, di sini tidak untuk ditiru karena ini merupakan percobaan, jadi tidak lama mengelasnya. Saya sarankan kalian menggunakan peralatan yang lengkap agar kalian aman tentunya. Yang sudah dijelaskan teman saya tadi, menggunakan wear pack, sepatu, topeng las, dan seluruh peralatan K3 itu penting kalian gunakan supaya kalian aman. Oke, di sini ada kawat las atau elektroda. Kita akan pasang di sini. Nah, sampai dia tidak bisa bergerak. Karena di sini ada drat atau grid yang bisa menekan atau mencengkram dari elektroda ini. Tekan tombol on. Oke, kita pasang dulu masanya. Tiga. Oke, kita akan menyambungkan kedua sisi. Ada. Sudah belum? Tes. Jadi tidak begitu apa gitu. Saya Yazid dan saya akan mencoba mempraktekkan menggunakan las. Saya Ditianu Alfanori akan mempraktekkan pengelasan juga. Ini teman-teman, itu tadi praktikum pengelasan yang telah kami lakukan dari kelompok 1. Ini ada sedikit tips untuk kalian yang memiliki mesin las. Sesudah pemakaian kalian harus merapikan dan mengembalikannya lagi ke tempat semula, karena itu bisa membuat alat kalian lebih awet tentunya. Kita masukkan, kita gulung dulu kabelnya.
kemudian api dan masanya juga. Nah, elektrodanya jangan lupa dilepas atau dicopot. Jangan lupa ditutup kembali. Nah, oke, demikian praktikum yang telah kami lakukan dari kelompok 1, praktikum perbengkelan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play